Halo sahabat-sahabat Yesus, hari ini kita akan berkatekese tentang Bunda Maria. Saya Feni Astini, mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Bunda Maria? Itu loh Bunda Yesus. Nah, jadi katekese kita hari ini akan membahas Bunda Maria dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Jadi, stay tune dan jangan di-skip ya. Menurut sejarah, penghormatan kepada Bunda Maria itu sebenarnya sudah berlangsung sejak gereja perdana. Ia dihormati karena relasinya yang amat istimewa dengan Kristus. Melalui keputusannya menerima kehendak Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, ia ikut ambil bagian secara istimewa pula dalam sejarah keselamatan. Setelah abad pertengahan, penghormatan kepada Maria semakin pesat, hingga Konsili Vatikan II muncul, dan gereja mulai memperbaharui liturgi. Perayaan kepada Bunda Maria juga mengalami pembaruan. Perayaan seputar Maria diatur dan dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama hari raya, pesta dan peringatan, baik peringatan wajib atau fakultatif. Yuk kita langsung ke topik utama katekese kita. Yang pertama, hari raya atau solemnitas merupakan tingkatan perayaan liturgis yang tertinggi dalam gereja Katolik. Peristiwa yang dirayakan adalah peristiwa sentral dalam sejarah keselamatan Allah. Hari raya yang pertama adalah Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, diperingati setiap tanggal 1 Januari. Peringatan ini didasarkan pada Injil yang menyatakan bahwa Yesus lahir dari rahim Maria. Kebundaan Maria tidak terbatas pada kodrat kemanusiaan Yesus, tetapi kodrat kealahan Yesus. Kedua, Hari Raya Kabar Sukacita diperingati setiap tanggal 25 Maret. Didasarkan pada peristiwa kunjungan Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Malaikat Gabriel memberi kabar bahwa Maria dipilih untuk menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah kekristenan. 3. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Perayaan ini didasarkan pada dogma yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12. Dogma Maria diangkat ke surga merupakan sebuah ungkapan dan keyakinan iman akan keistimewaan Maria di hadapan Allah. Gereja yakin bahwa Bunda Maria yang secara istimewa ambil bagian dalam tata keselamatan Allah, dikuduskan oleh Allah, dan hidup dalam ketaatan dan kesucian yang luar biasa di hadapan Allah. Pada akhir hidupnya ia mendapat karunia yang besar dari Allah. Gereja juga meyakini bahwa ia tidak mengalami peristiwa kematian. Berkat kuasa Allah, Maria langsung diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya untuk mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan putranya. Yang keempat, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, diperingati setiap tanggal 8 Desember. Dasar dari perayaan ini adalah dogma oleh Paus Pius ke-9. Gereja menyatakan bahwa sejak dikandung, Maria tidak ternoda oleh dosa asal. Maria adalah satu-satunya manusia yang terbebas dari dosa asal. Hal ini terjadi karena Maria sudah dipilih dan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi bejana yang kudus bagi kedatangan Yesus Kristus. Tingkatan yang kedua yakni pesta. Yang pertama, Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, diperingati setiap tanggal 31 Mei. Nah, pesta ini dirayakan untuk mengenang kunjungan Maria kepada Elisabet saudaranya. Maria dan Elisabet adalah 2 orang perempuan yang mengandung karena mendapat rahmat dan kasih karunia dari Allah. Kunjungan Maria kepada Elisabet juga merupakan sebuah perjumpaan iman, di mana Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mendengar ucapan salam dari Maria. Begitu pula Maria, ia memuji Allah karena karya-karyanya yang ajaib.
Yang kedua, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria diperingati setiap tanggal 8 September. Sebenarnya pesta ini tidak memiliki data historis, namun terdapat informasi seputar latar belakang kehidupan Maria yang menyebut nama orang tuanya, yakni Yoakim dan Anna, yang diperoleh dari Injil Apokrif atau Injil tersembunyi yang tidak diakui oleh gereja. Tingkatan yang selanjutnya, peringatan wajib atau Memoria Obligatoria. Peringatan wajib dirayakan oleh Gereja Universal. Yang pertama, peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria diperingati setiap Sabtu ketiga sesudah Pentakosta. Nah, dalam kalender liturgi sendiri, peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria ini ditempatkan berdekatan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Ini dengan tujuan bahwa Hati Yesus Maha Kudus melambangkan cinta dan belas kasih Yesus yang begitu besar kepada umat manusia demi keselamatan mereka. Begitu juga Bunda Maria yang memiliki hati yang sama dengan Yesus. Yang kedua, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu diperingati setiap tanggal 22 Agustus. Peringatan ini adalah ungkapan iman gereja untuk mengungkapkan penghargaan yang mendalam atas keistimewaan Bunda Maria. Idenya berkaitan erat dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Setelah diangkat ke surga, gereja meyakini bahwa Bunda Maria dimuliakan oleh Allah dan dinobatkan sebagai Ratu. Ketiga, peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita diperingati setiap tanggal 15 September. Peringatan ini dikenal juga dengan nama 7 Duka Cita Maria. Dalam perayaan ini, gereja mengajak umat beriman untuk meneladan Bunda Maria yang menanggung segala penderitaan yang ia alami dengan penuh kepercayaan, sabar, dan setia pada rencana dan kehendak Allah. Keempat, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario diperingati setiap tanggal 7 Oktober. Doa Rosario sangat kental dengan nuansa Injil. Pertama, karena untayan Salam Maria yang didoakan disadur dari Injil itu sendiri. Pada bagian pertama dari kata-kata Salam Malaikat Gabriel. Bagian kedua dari tanggapan Elizabeth atas kata-kata Salam dari Maria. Kedua, dalam untayan Salam Maria itu dikenangkan peristiwa-peristiwa seputar hidup Yesus. Kelima, peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah di Kenisa diperingati setiap tanggal 21 November. Dalam tradisi yang ada, Yoakim dan Anna adalah orang tua Maria. Mereka bernazar kepada Allah, apabila mereka dikaruniai seorang anak, mereka akan mempersembahkannya kepada Allah. Dan Maria pun lahir. Ketika usianya yang ketiga, ia dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Gereja meyakini bahwa sedari kecil Maria telah dididik secara rohani oleh orang tuanya, yakni dengan mempersembahkannya kepada Allah di Kenisa Suci. Peringatan fakultatif atau Memoria ad libitum, yakni suatu perayaan yang tidak mutlak untuk dirayakan oleh Gereja Universal. Sifatnya yakni opsional, boleh dirayakan dan juga tidak perlu dirayakan. Yang pertama, peringatan fakultatif Santa Perawan Maria di Lodres diperingati setiap tanggal 11 Februari. Peringatan ini terjadi karena penampakan Maria terjadi di Lodres sebanyak 18 kali secara berturut-turut kepada seorang gadis bernama Bernadette Souberius. Kepada Bernadette Souberius, Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai yang dikandung tanpa dosa. Kemudian Paus Leo ke-13 memasukkan peristiwa penampakan Maria di Lodres ini sebagai perayaan dalam gereja. Kedua, peringatan fakultatif Santa Perawan Maria di Gunung Karmel diperingati setiap tanggal 16 Juli. Nah, Gunung Karmel ini adalah tempat
di mana Nabi Elia melawan dan juga mengalahkan nabi-nabi Baal. Bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 40. Kemudian pada abad ke-13, Gunung Karmel ini dijadikan tempat bertapa oleh kelompok biarawan yang sekarang kita kenal dengan nama Ordo Karmel. Nah, mereka ini sangat menghormati Bunda Maria, sehingga mereka menjadikannya sebagai pelindung ordo. Nah, dasar dari peringatan Santa Perawan Maria juga itu adalah dari penampakan Bunda Maria kepada Santo Simon Stock, seorang abbas Ordo Karmel pada tanggal 16 Juli 1251. Pada penampakan itu, Bunda Maria memberikan medali skapulir coklat sebagai tanda perlindungan darinya. Ketiga, peringatan fakultatif pemberkatan Gereja Basilika Santa Maria diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Perayaan ini berawal ketika Paus Liberius pada abad keempat merombak sebuah rumah di Bukit Escaulina dan menjadikannya gereja. Kemudian, tampak sebuah penampakan Bunda Maria kepada 2 orang saleh penghuni rumah di bukit itu. Bunda Maria meminta kepada mereka untuk mendirikan sebuah gereja baginya di tempat itu. Dan pada abad ke-5, Paus Sixtus III memperbesar gereja tersebut menjadi sebuah basilika, dan ia menamainya sebagai Basilika Santa Maria Maggiore dan menetapkan tanggal 5 Agustus sebagai perayaan pembekatan basilika tersebut. Nah, sekian dulu katekesi kita kali ini ya. Sekarang teman-teman sudah tahu peringatan-peringatan apa saja yang ditetapkan oleh gereja untuk menghormati Bunda Maria. Semoga apa yang diperoleh dari video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.